Nabiullah Isa alaihissalam, beliau Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tidak banyak bicara setelah berbicara waktu bayi, sampai ketika masa kekanak-kanakan, kanak-kanak, Allah jadikan langsung berbicara, tapi semua pembicaraannya adalah hikmah, mantap ilmunya. Jadi enggak pernah pelat, enggak pernah belajar bicara, enggak pernah bicara lucu yang ditertawakan, enggak bicara tapi ketika berbicara langsung fasih, langsung penuh dengan hikmah. Ketika umur beliau 7 tahun, ibunya menyerahkan kepada seorang ustadz, guru ngaji. Nabi Isa ini tidak pernah belajar macam-macam, tidak pernah belajar betulnya. Gurunya Nabi Isa ini sebelum ngajar, Nabi Isa diajari dengan abjad, abajadun katanya, abjad. Nabi Isa tanya, apa itu abjad, guru? Umur berapa ini? 7 tahun. Apa itu abjad, guru? Gurunya bilang, la adri, nggak paham aku. Apa itu abjad? Loh, kata Nabi Isa, kamu akan ngajar aku abjad katanya. Tapi kamu nyatakan nggak tahu abjad. Kalau kita kan menyatakan abjad, ya huruf-huruf kan gitu. Abjad, alif, ba, jim, dal kalau tulisannya. Maka si guru tadi itu menyatakan, loh kamu tahu tak nak? Tahu. Loh, umur 7 tahun ini, tahu. Nah kalau begitu guru mau ayo ajari sekarang. Guru mau ajari sekarang. Nah kalau saya ngajari, fagum min majlisik, Anda turun ke bawah saya yang di tempatnya Anda. Umur 7 tahun. Oh iya udah, Anda di atas, ayo sekarang. Salni, ayo sekarang tanya sama aku. Tanya, ya saya mau tanya apa itu abjad. Nabi Isa menyatakan, alif ala Allah. Alif itu artinya anugerah-anugerahnya Allah. Sehingga kita harus menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Bahaullah. Ba itu adalah kewibawaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita selalu menjadi hamba yang haya, merasa malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jim, Jalalullah. Jim adalah keagungan Allah, sehingga kita harus menjadi hamba yang selalu mengagungkan Tuhannya dan segala syiar-syiar daripada Allah. Dal itu adalah dinullah. Maka kita sebagai hamba Allah harus berpegang teguh dengan agama Allah sampai akhir hayat kita. Nggak pernah mikir nih, oh gitu abjad. Akhirnya gurunya betul-betul mengakui tentang kehebatan daripada Nabi Allah Isa, dan beliau adalah pertama yang mentafsiri abjad.
Banyak sekali Allah tampakkan keunggulan-keunggulan, keistimewaan pada Nabi Allah Isa di masa kecil beliau. Itu adalah satu tanda atas kekuasaan Allah. Ketika Nabi Isa sudah mulai dalam umur dewasa dan betul-betul terkenal beliau bagaimana keilmuannya, bahkan tanda-tanda kenabiannya, orang-orang Yahudi, mereka yang mengklaim pengikut Nabi Musa iri hati, marah, punya rencana jelek, dan mereka sudah menghasut Raja Herodes. Di sini disebut Herodes saat itu, sehingga punya rencana untuk membunuh Nabi Isa. Ibunya selalu khawatir, Siti Maryam. Maka Allah memberikan ilham wahyu kepada Siti Maryam, intadiqu bihi ila ard Mesir. Ini bahaya nih kalau memang dia bawa ajaran baru, nanti akhirnya terkikis ajaran Yahudi. Seakan-akan begitu. Bunuh aja, gimana caranya menghasut sampai ke Raja Herodes tadi itu. Akhirnya Nabi Isa dibawa oleh ibunya ke Mesir. Sampai ada di Mesir, Nabi Isa tinggal ada di satu pegunungan yang banyak pohon-pohonnya, banyak buah-buahnya ada di situ, dan juga ada di situ sungai-sungai yang mengalir, makmur lah, makmur. Tanahnya subur, bangunannya bagus, tanamannya juga bagus, baik, buah-buahnya juga banyak. Ahli tafsir untuk menentukan itu banyak berbeda pendapat. Ada yang menyatakan itu di Mesir, ada di Dimeshik. Dimeshik itu berarti di Syam ya. Ada menyatakan di Ramlah, daerah Palestina, Ramlah. Tinggal ada di situ selama 12 tahun untuk menghindari rencana jahat Yahudi dan juga Raja Herodes. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutip kejadian itu dalam ayat Al-Qur'an, waj'alna ibna Maryam wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in. Dan aku jadikan putra Maryam yaitu Nabi Isa dan ibunya satu tanda, bukan dua tanda tapi satu tanda. Kenapa? Ibunya melahirkan Isa dengan tanpa bapak, itu satu tanda, bukan sendiri-sendiri. Untuk menjawab tidak ada ini anak Tuhan, itu istri Tuhan atau yang lainnya. Satu tanda kebesaran Allah. Wa awainahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in, dan aku tempatkan Siti Maryam dan ibunya ada di dataran tinggi, yang dataran tadi itu mustawiyah, ada penduduk-penduduk yang di situ tinggal juga, dan airnya makmur. 12 tahun ada di situ. Ada menyatakan itu di Mesir, ada menyatakan ada di Syam, ada di Ramlah ya.
Maka ketika mati Raja Herodes itu dulu kekuasaan semuanya itu ikut Roma, ikut Rum. Raja Herodes itu ada di Rum. Jadi dikuasai semuanya oleh Rum. Bahkan Palestina dikuasai oleh Rum saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Isa dan ibunya Siti Maryam kembali lagi ke Baitul Maqdis, dari Mesir ke Baitul Maqdis atau dari Damesyk ke Baitul Maqdis dan seterusnya. Kembali ke Baitul Maqdis, di Palestina Baitul Maqdis. Cuma mungkin tidak tahu jalan ya saat itu. Maka datanglah Yusuf An-Najjar. Ingat Yusuf An-Najjar? Kemarin Yusuf An-Najjar itu adalah keluarga daripada Siti Maryam yang dulu khidmat kepada Siti Maryam. Misanannya kalau nggak salah daripada Siti Maryam. Sepupunya yang khidmat itu kepada Siti Maryam. Datang Yusuf An-Najjar, ini Yusuf An-Najjar kalau versinya orang Nasoro itu suaminya Siti Maryam. Yusuf An-Najjar ini, tapi tidak benar. Dibawakan kendaraan sampai akhirnya mereka sampai ada di Baitul Maqdis. Diriwayatkan bahwa sebelum ke Baitul Maqdis, Nabi Isa dan ibunya mampir ada di satu daerah namanya Nasirah. Coba jangan foto-foto. Namanya Nasirah. Nah, karena itu pengikut Nabi Isa dikatakan Nasara. Akhirnya ketika umurnya Nabi Isa sudah 30 tahun, Allah merintahkan kepada Nabi Isa, Nabi Isa harus berdakwah secara terang-terangan. Maka Nabi Isa dengan terang-terangan menyatakan, Ayuhan nasu ubudullah wahda wa la tusyriku bi syai'a wa aminu bi anni rasulullahi ilaikum. Manusia, beribadalah kepada Allah semata, jangan kamu syirikin Allah dengan sesuatu pun. Berimanlah aku karena sesungguhnya aku adalah Rasul Allah. Ini jika Anda mempelajari Bible, Nabi Isa pun dalam Bible menyatakan, berimanlah kepada Allah yang Esa dan aku hanya sebagai utusan Allah. Kemudian Allah tampakkan di situ mukjizat yang luar biasa pada Nabi Isa. Di zamannya Nabi Isa, yang menjadi idola orang-orang saat itu adalah pengobatan, penyembuhan. Jadi ilmu medis, penyembuhan atau persubuhan. Pokoknya orang yang sakit sembuh begitu ya. Itu menjadi idolanya. Nah, karena itu mukjizat itu adalah untuk menandingi hal-hal yang demikian tadi itu. Tapi kalau yang dari orang-orang yang kafir itu namanya istidraj. Tapi dari para nabi itu namanya mukjizat untuk mengimbangi. Kalau zamannya Nabi Sulaiman sihir. Karena itu Nabi Musa membawa mukjizat yang mentaklukkan ahli-ahli sihir zaman itu. Kalau Nabi Sulaiman raja-raja, karena itu Nabi Sulaiman menandingi kerajaan yang lebih hebat daripada raja-raja saat itu. Kalau Nabi Dawud panglima yang jahat yang bernama Jalut, maka
Nabi Dawud menjadi panglima yang hebat yang bisa membunuh Jalut tadi itu. Alhasil seimbang. Lah, di zamannya Nabi Isa persubuhan. Pengobatan itu yang terkenal. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat untuk pengobatan kepada Nabi Isa. Beliau dengan izin Allah bisa banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan yang sakit udah parah, bahkan yang hebatnya lagi lahir mulai buta bisa melihat kembali, mulai lahir buta ini iso ndelok mbo ya apa carane. Kemudian yang udah belang total, ini belang ini penyakit paling sulit untuk disembuhkan, bisa hilang penyakit belangnya, malah lebih daripada itu bisa membuat dari tanah burung kelelawar bisa terbang, hidup, ditiup aja. Kemudian menghidupkan yang sudah mati. Tapi semuanya itu adalah biiznillah, dengan seizin Allah. Sehingga banyak orang yang cinta yang berdatangan kepada Nabi Isa, malah diceritakan setiap harinya 50.000 orang. Pasiennya itu 50.000 orang, tapi dengan catatan meninggalkan kekufurannya, menjadi orang beriman, disembuhkan. Hah? Jadi begitu, bukan tambah diajari syirik. Kalau percaya sama saya jamin sembuh kamu. Tuku nali-aliku. Sama ini dodolan itu namanya itu. Jadi Nabi Isa ini dia menilai dirinya sebagai pelayan masyarakat, asal beriman. Asal malah dikatakan ketika Nabi Isa menyatakan dirinya sebagai seorang nabi, akhirnya banyak di antara mereka berbondong-bondong, ayo kalau kamu nabi, ciptakan kelelawar. Maka diambilkan dari lempung dibentuk seperti kelelawar, ditiup, terbang. Hah? Terbang. Asal beriman ya, iya, terbang. Cuma itu semenjak dilihat. Ketika sudah nggak ada ngelihat, jatuh jadi tanah lagi. Nah, itu membedakan antara ciptaan Allah dan antara mukjizat seorang nabi. Jadi nggak sama, beliau bukan pencipta. Tapi Allah Subhanahu wa taala tampakkan itu adalah hanya sebagai bukti dengan kekuasaan Allah, Nabi Isa mampu melakukan itu. Bukan karena dari kemampuan dirinya beliau. Diriwayatkan jadi macam-macam. Yang lumpuh bisa jalan, yang buta bisa melihat. Tapi dengan catatan ya, Nabi Isa akan sanggup melayani mereka dengan catatan mereka siap merubah imannya. Disitulah orang Yahudi khawatir, wah ini bahaya ini. Nanti akhirnya ditinggalkan ajaran kita, ajaran Yahudi ini, gara-gara Nabi Isa menghasut. Sampai nanti pada puncaknya Nabi Isa dikejar-kejar karena hasutan orang Yahudi untuk dibunuh.
Beliau juga Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah beri mukjizat menghidupkan orang yang mati. 4 orang malah yang dihidupkan. Bukan 1. Ada yang dikatakan yang bernama Azir. Ada yang kedua Ibnul Ajuz, anak seorang perempuan yang tua. Ada yang dikatakan Ibnatul Ashir, putri daripada orang yang mungkin yang menagih zakat atau menagih pajak begitu. Malah yang keempat ini anaknya Nabi Nuh, Sam bin Nuh, sudah 4.000 tahun dihidupkan. Semua yang dihidupkan Nabi Isa ini panjang umur. Bukan hidup mati loh ya. Panjang umur, kecuali yang keempat, Sam bin Nuh dihidupkan kemudian mati kembali. Yang Azir ini teman dekatnya Nabi Isa. Azir ini teman dekatnya Nabi Isa. Sakit saat itu, akhirnya saudaranya Azir ini memberitahu kepada Nabi Isa, teman Anda, wahai Nabi Isa sakit. Loh, Azir sakit? Iya. Jaraknya rumahnya Azir dengan tempatnya Nabi Isa 3 hari perjalanan jalan. Berangkat ke sana mati. Si siapa? Si Azir sudah dikubur. Nangis sih saudaranya tadi itu. Ayo kita ke kubur. Mana kuburannya Azir? Ini sudah kita tanam beberapa hari yang lalu. Maka memohon kepada Allah dengan Ismullahil A'zam. Kemarin kalau orang memohon dengan Ismullahil A'zam, doanya diterima oleh Allah. Azir bangun. Gimana Azir? Nopo Nabi. Bangun Azir. Malah panjang umur, Azir sampai punya turunan. Subhanallah. Subhanallah. Yang kedua, Ibnul Ajuz, anak seorang perempuan yang tua. Nabi Isa pernah berjalan melewati anak ini sudah mayit, udah dipikul sama beberapa orang, udah dipikul, mayit, udah mati. Kenapa ini? Mati. Turunkan. Tujuannya untuk ngajak iman, bukan demonstrasi, bukan. Turunkan anak ini, turunkan. Suruh buka. Mana bajunya? Ambilkan bajunya lagi. Diambilkan bajunya, diganti baju. Kemudian, ayo, pulang. Bangun itu anak. Dituntut sama Nabi Isa. Sampai ada di rumah, diserahkan sama ibunya. Panjang umur sampai kawin lagi. Sampai kawin, sampai punya anak. Wah, akhirnya semakin banyak pengikutnya Nabi Isa. Ibnatul Ashir, lain lagi. Ayahnya ini seorang putri. Ayahnya ini adalah bisa dikatakan pegawai pajak atau pengambil sedekah atau yang lainnya, walhasil yang ngumpulkan hartanya orang itu. Kemudian mati. Dapat 1 hari mati, susah ini ayahnya. Datang Nabi Isa dengan izin Allah didoakan hidup kembali sampai akhirnya dikawin sama orang dan punya anak turunan. Yang keempat, Sam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh. Jaraknya 4.000 tahun dengan Nabi Isa. Maka Nabi Isa waktu ada di makamnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk dibangunkan, bangun. Sam bin Nuh. Rambutnya udah, mungkin waktu itu meninggalnya masih muda ya. Rambutnya udah setengah putih. Setengah putih, ya dicampur putih dengan hitam. Berdiri. Kemudian, ayo mati lagi, kata Nabi Isa. Ntar, kalau mati lagi, saya jangan ngerasakan sakit lagi. Karena mati itu sakit, kata dia. Mati lagi nggak apa-apa, tapi nggak pakai sakit loh ya. Kata Sam bin Nuh, iya nggak pakai sakit, prok mati. Tapi itu adalah mukjizat. Di antara mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa itu bisa mengetahui apa yang kamu makan tadi ya. Apa yang kamu makan kemarin? Kamu nanti bakal makan ini sebentar lagi. Itu bisa tahu. Yang di rumah kamu itu makanannya adalah ini. Kon masak gulai. Kon masak coco ayam. Kon gawe dadar ndok. Mata sapi, mata buaya misalnya. Itu tahu Nabi Isa. Tapi semuanya itu adalah mukjizat. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam ayat Al-Qur'an, "Wa nu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil." Aku ajarkan, aku beri ilmu. Isa tadi itu Alkitab, tulis. Iso nulis tanpa guru. Karena Allah langsung kasih ilmu. Wal hikmata, dan hikmah, wat taurata, dan mengerti kitab Taurat, wal injil, dan juga Injil, wa rasulan ila bani Israel, dan aku jadikan dia sebagai rasul kepada Bani Israel. Nabi Isa adalah rasul Bani Israel, bukan rasul orang Indonesia, bukan rasul orang Cina, bukan rasul orang Arab. Karena itu kalau ada orang ngaku-ngaku ngikut Nabi Isa, bukan rasulnya ente. Kalau Nabi Muhammad rasul kepada seluruh bangsa. Kalau Nabi Isa itu rasul khusus Bani Israel. Ojo melok-melok kon. Orang Israel sendiri udah seneng dengan Nabi Isa. Yang menfitnah Nabi Isa itu orang Israel sendiri. Karena itu goro kalau ada orang menyatakan adalah orang Israel itu orang yang menghormati para nabinya. Goro malah mengancam membunuh. Nih lihat tadi Raja Herodes difitnah sama orang-orang Israel. Nanti kalau kita terangkan panjang lebar, insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur sampai tahun yang akan datang. Anni qad ji'tukum bi ayah. Nabi Isa menyatakan, aku datang kepada kamu membawa tanda atas kebenaran kenabianku. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Anni akhluqu lakum minat tini kahati tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayram bi idznillah. Aku bisa menggambar bagimu dari tanah bentuk seperti burung, maka aku tiup, maka langsung menjadi burung yang bisa terbang ada di angkasa. Itu semuanya karena kehendak Allah. Wa ubrihul akmaha, dan aku menyembuhkan orang yang buta mulai bayi. Wal abrasa, dan orang yang belang. Wa uhyil mauta biidznillah, dan aku menghidupkan orang-orang yang mati. Mauta bukan mayit. Banyak 4 orang. Dan aku menghidupkan orang-orang yang mati dengan kehendak Allah. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan aku memberikan kabar kepada kamu dengan apa yang kamu makan dan apa makanan yang kamu simpan ada di rumah-rumah kamu. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin, dan itu adalah tanda kebesaran Allah, tanda kebenaran kenabianku jika kamu
mau menjadi orang yang beriman. Subhanallah. Dari cerita ini kita bisa melihat, kita bisa mengambil faedah. Pertama,